Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salamnya senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berceramah di hadapan para sahabatnya. Beliau naik mimbar. Di tangga pertama, pada mimbar tersebut beliau mengucapkan amin. Begitu pula ketika beliau naik kepada tangga kedua dan ketiga juga mengucapkan amin. Para sahabat akhirnya bertanya, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami mendengar engkau mengucapkan amin 3 kali." Nabi menjelaskan, pada tangga pertama tadi Jibril mendatangiku dan mengatakan, "Syakia abdun adraka Ramadan fangsalaho minhu walam yughfarlah." Artinya, celaka orang yang menjumpai Ramadan dan melewatinya, tapi dosa-dosanya tidak diampuni, maka aku mengucapkan amin. Pada tangga kedua, Jibril berkata, "Syakia abdun adroka walidayhi aw ahadahuma falam yudahilahul jannah." Artinya, celaka orang yang menjumpai kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, tetapi hal itu tidak bisa memasukkannya ke surga, maka aku mengucapkan amin. Pada tangga ketiga, Jibril berkata, "Syakia abdun dukirta indahu walam yusalli alaihi." Artinya, celaka orang yang ketika namamu disebut di dekatnya, tapi ia tidak bersolawat kepadamu, maka aku mengucapkan amin. Anak-anakku sekalian, inilah hal yang paling dikhawatirkan bila sampai lalai beribadah pada bulan Ramadan, atau terperangkap dalam aktivitas-aktivitas yang sejatinya menggerus pahala-pahala Ramadan. Sungguh doa di atas tidak diragukan lagi pengijabahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab yang memunajatkan doanya adalah malaikat Jibril dan yang mengaminkannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin doa tersebut bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Artinya, jika kita tidak mampu mengoptimalkan Ramadan untuk merengkuh kemuliaan dan ampunan di sisi Allah, maka akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang celaka, seperti diungkapkan pada doa di atas. Nauzubillahi min dzalik. Anak-anakku sekalian, berdasarkan hal tersebut, mari kita bersama-sama mengisi Ramadan dengan penuh kekhusyuan. Mari bersama-sama memaksimalkan ibadah di dalamnya. Semoga kita semua bisa memperoleh ridho Allah dan fadilah Ramadan, serta dijauhkan dari akhlak tercela yang bisa membatalkan pahala puasa Ramadan kita. Salah satu yang paling berpotensi menjauhkan kita dari fadilah Ramadan adalah penggunaan media sosial. Konsekuensi negatif penggunaan medsos diantaranya adalah penggunanya akan mengidap split personality atau kepribadian yang terpecah. Fenomena ini ditandai dengan banyaknya peselancar medsos yang menampilkan diri bukan sebagai dirinya yang sebenarnya. Bila persona tersebut dipakai untuk memainkan peran yang tidak realistis,
maka hal tersebut mengarah kepada abnormalitas, kata Carl Gustav Jung, salah seorang psikoanalis. Anak-anakku sekalian, split personality menipu pengidapnya yang merasa seakan-akan dia sudah berbuat baik, sudah soleh, sudah merasa menjadi pribadi yang sempurna. Padahal tidak seperti itu. Bahkan ada sebagian peselancar medsos yang konten medsosnya berisi nasihat-nasihat bijak, ajakan-ajakan ataupun dakwah untuk mengajak orang lain berbuat baik, tetapi sangat kontradiktif dengan realitas kepribadian dalam kehidupan sehari-harinya. Islam sebagai agama bukan hanya mengatur masalah ibadah saja, tapi juga mengatur bagaimana kita bersosialisasi, termasuk bagaimana bermedia sosial. Dalam hadis At-Tirmizi, Nabi SAW bersabda, sebaik-baik keislaman seseorang adalah dia meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Artinya, bermedsos adalah sesuatu yang mubah atau boleh selama tidak melanggar syariat. Tapi bila sebaliknya, maka wajib ditinggalkan. Ketika dia meninggalkan segala yang tidak bermanfaat, bahkan buruk bagi dirinya, maka itu tanda kebaikan agamanya. Menampakkan kebaikan di medsos dengan tujuan mendapatkan pujian orang lain, ini disebut dengan riya. Riya adalah bagian dari perbuatan syirik kecil, maka sebaiknya ditinggalkan. Menyampaikan pesan yang baik di medsos adalah sesuatu yang baik, tapi menjadi sia-sia dan akan mengundang murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila ajakannya tidak sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anil Karim, bahwa Allah akan murka kepada seorang yang berkata tidak sesuai dengan perbuatannya. Kabura maqtan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Anak-anak sekalian, itulah yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri pribadi dan juga bagi kalian semua. Selamat menunaikan ibadah puasa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.